Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman ya yang banyak komen yang mungkin ya sedikit tidak ada ilmunya tapi sedikit menghibur saja ya. Tapi inilah memang yang terjadi pada saya ya. Terus banyak pertanyaan yang muncul, salah satunya adalah efektif mana Bang suara satu di LMB atau dua di LMB, karena setelah saya share bahwasanya suara saya satu yang di LMB itu ya begini Bang, jadi sebenarnya kalau pertanyaan satu atau dua suara, yang bagus itu tetap dua suara atau tiga suara, tetap nggak bisa tidak. Tapi kembali lagi ya, kita harus mengenal suara tersebut. Makanya sering saya rekomendasikan tarik senja sama anti galau, karena yang saya teliti di situ cuitannya memang berbeda. Jadi saling mendukung di situ isinya itu. Terus banyak yang galau kemudian merubah suaranya jadi satu suara. Saya tidak mengajak hal itu Bang. Yang pakai satu suara ya satu suara dulu, yang dua suara ya pakai dua suara dulu. Kaitannya apa? Kaitannya kembali lagi saya bilang itu adalah di ini di pengecekan 3 bulan terakhir. Jadi ibaratnya kita pakai, anggap saja dua suara A dan suara B. Kita lihat dengan settingan di dalam kita, dengan semuanya sudah diikuti dari awal, lihat perkembangannya. Andai kata, anggap aja kemarin jong dan ini sudah ada perubahan dan mulai ada titik-titik kotoran ataupun bahkan sarang 1-2. Pertahankan dulu Bang. Jadi saya di sini berbagi karena saya ya bereksperimen terus, mempunyai teknik. Jadi takutnya begitu saya bereksperimen itu bukan berarti harus sampai langsung aplikasikan gedung. Sampai harus punya jadwal. Saya juga mengaplikasikan hal ini, saya mempunyai jadwal. Saya mengumpulkan data-data ini pun saya belum lakukan Bang. Ya. Nah, kembali lagi untuk dua suara tadi, bahwasanya ya bagus dua suara. Terus yang satu mau ditambah lagi. Bukan begitu. Saya punya gambaran begini. Kenapa kok saya pakai tetap satu suara padahal udah bisa milih suara cuitan segala macam, bahkan melakukan uji coba. Nah, saya berpikirnya simpel Bang. Saya kemarin melakukan settingan yang terakhir saya buat, yang terakhir ini yang saya share ya. Dari awal itu kan beda-beda itu. Nah, kemudian dengan alat pendukung yang baru, kemudian kita sharekan juga dengan teknik yang terakhir ini. Ya, kalau bahkan dengan satu suara yang di LMB saja, saya lihat perkembangannya udah mantep gitu loh. Nah, bahkan dalam kurun waktu 1,5 bulan ya setelah dari pengecekan yang terakhir itu, karena kalau nggak salah bulan Agustus tanggal 11 kalau nggak salah pengecekan terakhir itu. Nah itu kan saya harus melakukan setelah riset pengujian ini, karena saya menyatakan ini bagus karena saya melihat CCTV dan perkembangan gedung saya alhamdulillah luar biasa menurut saya ya, karena di sini jalur lintas dan udah ratusan mungkin ribuan gedung yang di sini nih, bener nggak bohong saya. Jadi gedung dengan burungnya ini memang benar-benar kompetisi kita di gedung kita ini. Jadi banyak yang zong, banyak yang puluhan tahun itu sarangnya paling 20 ekor. Bener nggak bohong aku, bener. Puluhan sarang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, ada yang 20 ekor. Ada yang 4 tahun baru seekor, 2 ekor, satunya kabur atau mati nggak tahu kan, sudah generasinya itu kan. Nah, di situ saya merasa bersyukur di sini dengan perkembangan gedung saya, walaupun nggak sehebat di tempat pakan panjenengan. Intinya walaupun di jalur lintas, walaupun sentra, walaupun di jalur pakan, itu adalah perkembangan kita sendiri yang bisa mengira-ngira. Nah, kalau saya pakai satu suara masih berkembang, ya untuk apa saya ganti? Gitu loh. Terus saya memulai reset suara terbaru lagi, mulai mencari terbaru itu buat cadangan saya. Seandainya saya cek ini bulan besok ini ataupun 2 bulan lagi, tapi karena masih bagus, belum, setelah melewati masa anakan ini saya cek kemudian perkembangannya tidak signifikan menurut saya, karena yang di dalam gedung saya itu mungkin udah berapa sarang kemarin kan, sehingga harusnya 2 kali lipat atau minimal sepertiga daripada sarang yang misalkan sekarang ini saya 10, minimal ya peningkatannya 5 ataupun 10 juga harusnya seperti itu. Ya minimal 5 atau 3 itu namanya peningkatan. Tergantung dari
populasi walet di tempat panjenengan semua. Jadi kalau ditanya tetap bagus 2, tapi bukan berarti suruh cepet ganti, enggak. Jangan banyak petani walet yang merasa waduh ini lain lagi tekniknya diikuti. Bukan Bang, maksud saya begini, jika salah satu gedung panjenengan yang ibaratnya stagnan itu baru bisa dipakai, ataupun tidak berkembang ataupun gagal. Nah, setelah melakukan periode, karena persaingan ini sangat ketat, nggak tergantung dari persaingan di tempat masing-masing sampean. Nah, makanya pernah saya dari settingan awal ke terakhir ini semakin kecil kemarin ya, dan saya akan bereksperimen lagi untuk yang di LMB rencananya itu dengan suara mungkin yang hampir sama dengan suara tarik sampean nantinya. Tapi itu kan butuh proses. Terus jangan langsung diikuti Bang. Kalau misalkan dengan settingan 122 dB di LMB sampean udah bagus, ataupun 1, sekali lagi sering saya bilang, settingan di LMB itu mau berapapun sebenarnya nggak pengaruh. Iya bener, nggak bohong saya. Tapi titik terendah daripada settingan itu di LMB yang saya mau cari. Karena titik tertinggi saya sudah menggunakan. Kalau karena dulu titik tertinggi di SP itu mencapai, kalau kemarin 122 saya mungkin pernah menggunakan 130-an. Itu burung tetap mau respon. 130-an dB itu tetap mau respon, karena saya ngalami dulu pernah settingan di situ. Sekitaran ya, karena dulu nggak pernah menggunakan alat karena sekarang di volume tarik saya itu udah angka 8, volume di LMB itu angka 8. Kemudian itu dengan ukuran 123 kemarin nggak salah ya, pakai magnet. Kemudian bahkan dulu saya pernah putar di angka 9 gitu. Jadi sekitar 130 dB atau berapa itu masih titik aman. 130 dB pernah, perkiraan seperti itu ya. 127, 25 pernah. Nah, ini yang terakhir kemarin 123 ya. Makanya saya ingin mengurangi lagi, tapi terus tidak akan saya putar lagi. Karena eksperimen ini juga tidak bisa sekilas kita lihat di mata. Maksudnya begini, itu tetap berhubungan dengan potensi 3 bulan ke depannya lagi. Jadi misalkan saya putar ini di LMB saya ini, besok ini setelah pengecekan bagus kan, kemudian saya akan coba lagi di ukuran 117 atau 118 nanti. Itu harus pengecekan saya itu, eksperimen saya berhasil tidaknya ya ke 3 bulan mendatang lagi, bukan cuma dilihat seminggu gitu. Bisa dilihat seminggu atau 2 minggu jika perkembangan BW yang menginap itu makin banyak, itu aja. Kalau saya, karena saya memakai pantauan CCTV. Itu aja ya mungkin ya keterangan buat LMB. Sekali lagi buat petani walet, saya ini melakukan eksperimen yang langsung saya sharekan. Jadi apa yang saya lakukan ingin langsung saya sharekan, tetapi jangan diaplikasikan ke gedung sampean. Intinya begini, walaupun menurut saya bagus, kalau misalkan gedung sampean sudah produktif, udah bagus, yuk jangan toh. Ini buat yang misalkan persaingan sangat ketat bisa menggunakan teknik ini. Tapi saya akui wajar, memang seorang petani walet itu biasanya ya kita galaunya itu di titik mana sih sebenarnya untuk wilayah saya itu. Ya itu yang menjadi PR, menjadi kegalauan memang. Jadi kita tidak tahu kan. Kayak saya pun tidak tahu titik potensi maksimal settingan tempat saya ini. Sehebat-hebatnya settingan itu sebulan bisa menginapkan berapa ekor, itu yang saya tidak tahu. Sama juga di tempat sampean. Contoh ya, ini tempat saya pakan susah, ibaratnya, terus bagian-bagian banyak gedung juga persaingan sangat ketat. Terus potensi ilmu di sekitar gedung saya ini bagaimana saya juga tidak tahu. Ilmunya mereka udah pointer, udah sakti apa gimana, kan kita nggak tahu. Itu suatu persaingan juga. Nah, di situ titik maksimal daripada gedung saya itu ya nggak tahu saya. Sama juga mungkin kalau tempat saya maksimalnya anggap aja ya 10 ekor per bulan. Ya kalau di tempat pakan sampean yang seharusnya 100 ekor sebulan, 10 ekor sebulan dapatnya kan berarti nggak maksimal. Sama dengan saya, maksimalnya 10 ekor misalkan sebulan. Nah, saya dapatkan cuma 2 ekor, berarti kan tidak maksimal. Cuman yang jadi masalah, titik maksimalnya saya BW anakan saya itu tidak bisa dipastikan itu.
Saya caranya itu hanya melihat daripada banyaknya respon yang di LMB, itu saja, itu perkiraan. Jadi saya pantau misalkan ada anakan banyak, posisi anakan lagi keluar, misalkan di 20 ekor atau 30 ekor, kemudian nginepnya 5 ekor dalam musim anakan ini misalkan, atau namanya itu aja biasanya. Ya memang semuanya itu ya butuh proses. Mungkin kembali lagi, mudah-mudahan bisa manfaat buat teman-teman ya. Ini aja cerita-cerita saja ya. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet.